Perkenalkan, nama saya Kasri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang ekonomi sumber daya manusia, atau biasa disingkat dengan SDM, dan ketenaga kerjaan. Nah, yang dimana kerja secara umum diartikan sebagai satu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan itu sendiri. Nah, kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, atau yang dimaksud di sini adalah paling sedikit 1 jam secara terus-menerus selama seminggu. Nah, kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan itu sendiri. Makin banyak orang yang bekerja, semakin luas kesempatan kerja. Nah, adapun di sini berbagai rumusan masalah dalam penulisan ini. Yang pertama itu pengertian kesempatan kerja, dan yang kedua apa itu kesempatan kerja sektoral, dan yang ketiga apa saja kesempatan kerja berdasarkan jabatan. Nah, yang keempat itu apa saja kesempatan kerja berdasarkan pendidikan. Nah, adapun di sini mengenai tentang pengertian kesempatan kerja. Secara umum, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang mencerminkan seberapa jumlah dari total angkatan kerja yang diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Selain itu, kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan itu sendiri. Nah, semakin banyak orang yang bekerja, semakin luas kesempatan kerja itu. Nah, kesempatan kerja dimaknai sebagai lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian, pengertian kesempatan kerja nyata mencakup lapangan pekerjaan yang masih lowong. Nah, kesempatan kerjanya nyata. Kesempatan kerja nyata bisa juga dilihat dari jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Adapun kesempatan kerja sektoral itu terbagi, kesempatan kerja ini terbagi lagi ya. Dan yang kedua itu kesempatan kerja sektoral. Negara Indonesia masih tergolong sebagai negara berkembang. Bisa dikata Indonesia ini masih di bawah proses dalam suatu perjuangan untuk meningkatkan ketenaga kerjaan. Dengan memperoleh devisa yang termasuk dalam kategori sedang, negara kita belum bisa masuk sebagai sebuah negara maju seperti Amerika, Jerman, Australia, Cina ataupun Jepang. Namun dengan potensi sumber daya alam yang melimpah dan ketersediaan tenaga kerja yang banyak adalah merupakan modal besar untuk mencapai cita-cita negara adidaya. Akan tetapi masih belum maksimalnya penggunaan potensi negara yang ada menjadikan negara ini memiliki persoalan yang rumit, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Bagi orang yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak terhadap kesejahteraan mereka, maka kemungkinan untuk menjalani pekerjaan kotor akan dilakukan demi mengisi kebutuhan
pokok mereka. Nah, dalam melihat besarnya sumber daya alam itu, dia ada beberapa ragam pekerjaan dan usaha yang memiliki oleh bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah sektor industri, sektor usaha perdagangan, sektor jasa, sektor pertanian, dan terakhir sektor pariwisata. Nah, mungkin saja yang saya bisa, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.